Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gandhi dari Teknik Mesin Angkatan 2023, NPM 23061803 dari kelas metode numerik 01. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas minggu keempat terkait dengan eh, model perpindahan panas. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan alokasi memori. Di mana dipakai itu adalah alokasi memori default dari CFD Soft. Lalu selanjutnya kita akan set domain. Jadi domainnya ini adalah suatu eh, penampang dengan dimensi 1 kali 1. Maka kita akan set di mana di situ terdapat 12 sel di eh, kolom I dan 12 sel di baris D. Selanjutnya model yang digunakan. Jadi model ini adalah menentukan model matematika yang akan digunakan pada saat proses simulasi nanti. Dan pada kasus ini kita akan menggunakan metode model matematika untuk menghitung distribusi temperatur. Kemudian kita akan melakukan penyesuaian pada sel-selnya. Jadi apabila kita lihat di sebelah sini, ini terdapat grid 12 kali 12, di mana pada bagian tengah adalah wall dengan identifikasi dengan ID-nya itu adalah 2. Lalu pada bagian bawah kita itu memiliki ID 3. Dan pada bagian atas memiliki ID. Sudah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi ini adalah grid 12 kali 12 yang akan dipakai untuk simulasi nanti. Selanjutnya, kita akan melakukan penyesuaian pada kondisi sepadan dari setiap wall. Jadi pada wall pertama itu adalah wall biasa dengan temperatur 303 Kelvin. Jadi pada wall pertama yang dimana itu terletak pada ujung kanan dan kiri. Pada sisi kanan dan kiri, nah pada wall tersebut dapat sumber panas dengan temperatur 303 Kelvin. Lalu pada wall kedua itu adalah pada bagian tengahnya tadi, yang dimana wall type-nya adalah conducting wall karena di situ menghantarkan panas dan dia memiliki uh, flux panas ya itu sebesar 16,2 watt per meter Kelvin. Sudah untuk aktivitas thermal adalah 16,2 watt per meter Kelvin. Di mana itu merepresentasikan kemampuan dari material yang digunakan pada simulasi untuk menghantarkan panas pada pipa tersebut. Biasanya itu pada wall ketiga. Jadi wall ketiga itu temperaturnya adalah 373 Kelvin. Sedangkan pada wall keempat itu temperaturnya udah 353 Kelvin. Ini selanjutnya kita akan cek. Nah, nanti pada saat iterasi di sini bisa ditampilkan 4 buah persamaan. Walaupun pada saat kita melakukan distribusi, kita mengukur distribusi temperatur itu sebenarnya yang dipakai adalah residu untuk entalpinya aja. Tapi kalau kita ingin melihat perbedaannya, bagaimana eh, fungsi tersebut bergerak pada saat iterasi, itu bisa ditampilkan nanti. Jadi kalau udah langsung kita lakukan iterasi aja. Dimana iterasi dilakukan sebanyak 1.000 kali dan intervalnya sebanyak 1 kali.
Nah, di sini didapatkan eh, residunya itu konvergen pada iterasi ke 885. Ini ada nilai-nilainya untuk tekanan, kecepatan, dan juga entalpi yang dimana yang karena ini kita berhubungan dengan temperatur maka akan erat kaitannya dengan entalpi. Karena entalpinya itu konvergen di 9,98 kali 10 pangkat min 7. Ada, nah, jadi ini adalah plot dari iterasinya di mana dia konvergen pada saat 885 dan itu hanya merepresentasikan konvergensi dari entalpinya. Jangan balik lagi balik lagi ke tujuan awal. Ini adalah model matematika yang digunakan untuk menghitung temperatur. Jadi untuk tekanan kecepatan di sumbu, serta kecepatan di sumbu X dan kecepatan di sumbu V, Y yang dilambangkan dengan U dan V itu sebenarnya tidak diperhitungkan di sini. Oke, kalau udah bisa dilihat konturnya. Jadi bagaimana eh, panas atau temperatur itu terdistribusi pada surface dari pipanya, surface dari platnya. Jadi karena tadi pada bagian bawah itu temperatur lebih panas. Tadi sekitar 373 Kelvin pada wall yang di bawah, sedangkan pada wall yang di atas itu hanya sebesar 353 Kelvin, maka bisa dilihat kontur pada bagian bawah itu warnanya lebih pekat, warna merah lebih pekat, artinya temperatur di bagian bawah itu lebih panas. Bisa dilihat juga di sebelah kiri itu eh, ada tulisannya juga di mana warna merah itu sebesar 373 Kelvin. Artinya itu adalah temperatur maksimumnya dan temperatur minimumnya itu adalah warna putih pekat dengan temperatur sebesar 303 Kelvin. Nah, 303 Kelvin itu terletak pada ujung kanan dan kiri dari si platnya itu sendiri. Pada bagian tengah bisa diberikan panas dari sebelah atas dan panas dari sebelah bawah. Maka secara logika panasnya akan merambat menuju tengah di mana pada bagian tengah eh, temperaturnya tidak sepanas pada bagian ujung atas dan ujung bawah. Terus selain kontur, di sini juga bisa dilihat plot seperti plot namanya, yang dimana di sini akan saya perlihatkan untuk plot dari posisi baris kedua yang dinotasikan dengan arah C sampai baris ke 11 untuk sumbu unit. Nah, ini adalah bagaimana si temperatur atau panasnya itu terdistribusi pada satu baris dari platnya itu. Ini mana ini adalah baris kedua tadi. Dia membentuk suatu kurva mana pada bagian tengah itu lebih panas daripada bagian ujung kanan dan kiri. Terus kita lihat juga untuk posisi selanjutnya, besar. Tapi sama, tapi pada bagian tengahnya cenderung eh, lebih tajam peningkatannya dibandingkan tadi baris kedua. Jika kita cek baris selanjutnya, dia mulai sedikit turun. Terus pada baris kelima, dia juga sedikit turun walaupun distribusinya itu lebih lancip, tapi puncaknya lebih rendah daripada puncak sebelumnya. Pada puncak baris keempat, dan pada baris keenam juga puncaknya lebih rendah juga. Pada baris ketujuh, puncaknya kembali turun. Baris ke-8, puncaknya mulai naik. Terus pada baris ke-9, puncaknya juga naik lagi. Terus pada baris ke-10 juga puncaknya naik, walaupun bentuk kurvanya eh, terlihat sedikit tidak terlalu lancip dibandingkan dengan baris-baris sebelumnya. Dan pada baris terakhir ini didapatkan kurva yang bentuknya sedikit berbeda, yaitu trapesium. Jadi sebenarnya
Plot yaitu menggambarkan distribusi temperatur pada masing-masing baris, yang dimana kalau misalkan kita bandingkan dengan kontur yang sudah ditampilkan sebelumnya, itu saling berkaitan. Tuh, jadi misalnya pada bagian ujung kurvanya lebih tinggi, maksudnya titik ekstrem dari kurvanya itu lebih tinggi, maka pada kontur juga warnanya akan lebih merah. Sedangkan pada bagian grid yang di dalam kontur itu warnanya biru, itu otomatis di kurvanya juga menunjukkan temperatur yang tidak terlalu tinggi. Dan itu bisa dijadikan panduan untuk mengetahui temperatur pada tiap-tiap grade. Tuh. Nah, ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ke 10 data ini yang nantinya akan diolah. Seperti minggu sebelumnya menggunakan curve fitting plot. Jadi menggunakan algoritma least square untuk mendapatkan curve fitting plot yang bisa yang visualisasi datanya lebih enak dan bisa digunakan untuk melakukan prediksi terhadap eh, temperatur titik lain. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.